ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Jamaah sekalian, surah Al-Adiyah dinamakan dengan surah yang ke-100. Al-Adiyat artinya kuda perang. Mantap nih kajian malam ini nih. Surah ini diturunkan di Mekah, disebut dengan surah Makkiyah. Jumlah ayatnya 11 ayat. Insya Allah kalau kita bahas satu ayat 10 menit, berarti selesai sampai jam 8:30. Insya Allah. Yang kedua kan bebas pulsa. Asbabun nuzul di antara ulama tafsir mengisahkan Rasulullah telah mengutus sahabat-sahabat ke medan perang. Lama nggak pulang-pulang, ngehubungin pakai HP belum ada,
Rasul cemas. Ini sahabat pada kemana ini? Belum kembali. Tahu-tahu Allah kirim wahyu surah Al-Adiyah. Makanya dinamakan dengan kuda perang. Insya Allah nanti kajian hadis kita akan sampaikan Rasul bersabda, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, bisa berenang. Yang kedua, menunggang kuda. Yang ketiga, memanah. Tuh. Udah belum dididik anak kita sampai begitu? Naik kuda udah naik kuda. Berenang udah berenang. Iya. Memanah udah memanah. Mudah-mudahan aja dukungan sepenuhnya Ustaz Edi dan kawan-kawan, Mas Bambang. Rencana cita-cita Darul Hikmah ada 3 fasilitas tadi. Buat pacuan kuda, memanah, dan kolam renang. Insya harus punya cita-cita. Bagian dari amalan sunnah Rasulullah. Allahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang maha tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Dan demi kuda perang yang lari kencang. Dhabha maksudnya terengah-engah. Kudanya sampai mengambil napas, terengah-engah. Allah biasa bersumpah atas ciptaannya. Makanya kalau kita menjadi hamba Allah, tidak boleh kita bersumpah atas nama ciptaan Allah. Misalkan demi langit dan bumi, nggak boleh. Demi sungai Citarum, umpama, nggak boleh. Nggak boleh. Yang berhak itu adalah Allah. Kita harus dan boleh bersumpah hanya atas nama Allah. Makanya kata Rasul, bersumpahlah dengan karena Allah untuk membela kebenaran. Wallahi, tallahi, billahi. Dalam ayat-ayat Al-Quran sering kita nanti menjumpai sumpahnya Allah atas ciptaannya. Kuda siapa yang menciptakan? Allah. Bisakah manusia menciptakan kuda? Enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Wal 'adiyat, dan demi kuda perang yang larinya kencang. Artinya kuda itu kan ada jenis masing-masing. Ada kuda peliharaan biasa untuk perang. Di zaman Rasulullah, kuda itu alat transportasi yang bergengsi. Jadi zaman Rasulullah itu ya kuda. Makanya Rasul dakwah naik unta, naik kuda kemana-mana. Sekarang bukan zamannya, Ustaz dakwah ceramah naik Toyota. Naik apa Pak tadi? Naik Toyota. Kalau dulu naik onta. Berarti naik Toyota tuh bid'ah hukumnya. Mestinya sekarang ustadz-ustadz pada naik kuda. Naik kuda. Jangan lupa Rasulullah itu punya kuda yang terbaik, tercepat dari sahabat. Yaitulah Rasulullah. Namanya pemimpin, panglima perang. Harus yang terbaik dari pasukannya. Berarti secara ekonomis kalau kudanya cepat, kudanya hebat, harganya mahal. Harganya mahal. Nggak percaya Ustaz Edi, sono main ke Hambalang. Ada kuda yang harganya miliaran di situ. Ada. Hambalang. Punya siapa? Ada. Ya.
Dobha yang lari terengah-engah. Kenapa? Karena ya kuda perang tadi dipecut dengan kecepatan yang amat tinggi, terengah-engah. Wah, luar biasa tuh tenaga kuda. Maka ada istilah 40 tenaga kuda gitu kan. Bahkan ada mobil mereknya kuda. Oh, enggak. Fal muriyati qadha. Fal muriyati, kemudian pelananya kuda, kaki kudanya itu saking cepatnya mengeluarkan percikan qadha, api. Jadi bunga-bunga api. Ya, kalau Ustadz Edi lagi bikin apa, jendela apa kusen kan ada percikannya tuh, ya kan? Seperti itulah kuda, saking cepat larinya mengeluarkan qadha. Apa tadi qadha mananya? Percikan api, percikan api. Oh, makanya orang yang soleh itu biasanya tukang las, karena tiap hari ngelihat api, ingat neraka. Soleh. Jadi udah merasakan seperti apa itu api, panasnya api. Insya Allah menjadi ibrah, pelajaran yang berharga. Ada nggak tukang las nggak sholat? Ada kan? Di mana tuh? Iya. Padahal dia bertemannya sama api. Neraka identik dengan api, dan api. Wal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan qadha, bunga-bunga api. Wah, sampai cerak. Saking kencangnya itu kuda. Dan memang dari zaman baheula pelana kuda itu ya pakai besi, kayak besi. Beda dengan orang-orang kaya dulu. Jangan lupa Nabi Ibrahim itu kudanya, kakinya itu dilapis emas. Saking kayanya Nabi Ibrahim. Para nabi itu orang-orang kaya. Sampai tadi kudanya aja dilapis dengan emas. Ada nggak Ustadz di Cangkareng yang sepedanya peleknya dari emas, motornya? Iya, kaya dulu. Ya itulah kuda, lari. Wah, kalau kita contohin ini dobha dengan qadha. Dobha itu terengah-engah, gitu ya. Terus qadha mempercikan api. Wah, masya Allah. Kita bayangkan, inilah sebuah perjuangan, membela hak, membela agama, membela bangsa, membela tanah air. Masya Allah. Sebab tidak ada Islam mengekspansi, mencaplok, nggak ada. Islam hanya menjaga. Makanya bukan ofensif tapi defensif. Jadi menjaga. Jadi jangan dikatakan Islam itu tukang perang, enggak. Sebab kalau kita diperangi, baru kita angkat pedang. Satu saat umpama terganggu agama kita, perang. Di Jamaah Nurul Huda nih yang udah pada wayah asar semua, nanti barisan depan. Tadi yang ngasih teh manis saya di mana duduknya dia? Sebelah sana. Sana dong. Nanti barisan depan. Ustadz di mana? Belakang. Nanti kalau gugur kan yang nyolatin siapa? Kalau nggak ada Ustadz. Itu perang. Jadi ini sebuah gambaran perjuangan zaman baheula. Seperti itulah sahabat-sahabat Nabi semangatnya membela agama Allah. Sekarang udah nggak ada perang, tinggal bagaimana memelihara keislaman kita, betul nggak? Udah pakai
apa namanya grup WA ngasih tahu pakai apa namanya undangan. Yang datang ini aja orangnya. Ini aja orangnya. Alhamdulillah malam ini ada kameramen. Mudah-mudahan kita masuk YouTube nanti. Tulis bawahnya pengasuh Ponpes Dar El Hikmah Menes. Itu kan pesantren gratis gitu ya. Kasih tahu dong biar pada pesantren orang Bedeng sini semuanya. Amin. Yang penting Mas Bambangnya sehat. Amin. Itu yang penting tuh, yang penting sehat. Mudah-mudahan nggak bosen ngirim berasnya, nggak bosen. Jadi ini gambaran dulu seperti itulah perjuangannya para sahabat. Fal mughirati subha, fal mughira, kemudian menyerang. Subha, pada waktu subuh, pada waktu pagi. Emang perang diem? Enggak. Perang pasti menyerang dong. Kalau diem, kalau lengah, lemah, habis. Maka kata Allah, fal mughira, sampaikan Jibril kepada Muhammad. Sahabat-sahabat Muhammad itu mughira, menyerang. Menyerang. Gitu, kita jangan lemah Islam. Islam agama prinsip, agama sahabat, agama silaturahim. Tapi jangan coba-coba kalau mengganggu akidah. Angkat senjata, tak celurit sampean. Gitu. Tapi Islam tadi agama persahabatan. Rasulullah temen non muslim juga enggak sedikit, banyak. Bahkan ketika di Madinah Rasul tetangganya aja Nasrani, tapi karena membangun masyarakat tidak melihat agama siapapun, selama tidak menyerang, tidak mengganggu akidah kita. Teruskan. Mas Bambang tahu kali khutbah saya di TPLN, saya sampaikan bulan Oktober ini bulan peristiwa sejarah. Tanggal 22 Oktober Bung Tomo diutus oleh Soekarno ke rumah, ke pondok pesantren Tebu Ireng, menjumpai siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, membawa sebuah pertanyaan. Pertanyaannya apa? Kiai, bagaimana hukumnya membela tanah air? Maaf, bukan membela agama, membela tanah air. Dijawab oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, membela tanah air hukumnya wajib. Hubbul waton minal iman, cinta negerinya bagian daripada iman. Cinta bangsa bagian daripada iman. Membela bangsa harus bertempur ke medan perang, gugur di medan perang membela bangsa dan negara. Fahuwa syahidun, mereka orang-orang syahid. Wah, maka terkenal dengan istilah resolusi jihad. Itu. Nah, itu dalam konteks kebangsaan. Ya, kita kan alhamdulillah lahir gede makan minum di mana? Di Indonesia. Maka kita harus cinta Indonesia. Kalau orang lain, mungkin orang lain mah cuma pengen manfaatin aja dari Indonesia. Satu saat mereka pulang ke negaranya. Kalau negara kita kacau balau, yang rugi ya kita. Mereka akan pulang ke negaranya, sono. Fal mughirati, menyerang, subha, di waktu pagi. Artinya jangan lengah. Di waktu pagi itu manusia sedang segar, cukup istirahat, dan kita diajarkan oleh agama ada ibadah di waktu fajar namanya sholat subuh. Dan ini alhamdulillah dibangunkan oleh suara azan subuh, suara iqomah. Bahkan sebelum datang waktu subuh, waduh, main tinggi-tinggian speakernya.
Betul? Di sana sholawatan, di sini baca syair. Yang masjid ini Rabbana ya Rabbana. Bangun, bangun, bangun. Jam di musola Nurul Huda sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Waktu subuh pukul 4 lewat 12. Tinggal 12 menit lagi. Gerak kacararai, geus dicai gerak HS deui gitu. Ngerti nggak tuh? Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Jadi kesalahan marbot. Ada lagi aki-aki yang gigi nggak ada, suara nggak jelas. Bangunin subuh. Salat oleh orang salat oleh. Kata yang dengar, salat boleh nggak salat? Akhirnya nggak ke masjid dia. Subha waktu subuh. Alhamdulillah kita syukur nikmat agama yang tersusun rapi, Islam. Nanti kalau saya banyak uangnya, Ustaz Dedi, saya pengen ngajak jamaah musola Nurul Huda jalan-jalan ke sebuah provinsi di Cina namanya Xinjiang. Siap-siap ya nanti ya, kita jalan-jalan. Di Xinjiang itu daerah industri, daerah pabrik, hampir semuanya karyawan. Mereka dibangunkan oleh kebiasaan. Jam 4 pagi mereka sudah ngelapin sepedanya. Rantai jari-jarinya dicek. Ban ukuran anginnya dicek. Persiapan. Karena mereka jam 5 harus berangkat. Karena masuknya mereka jam 6. Ngayun sepeda. Di setangnya itu ada misting, timbel. Buat sarapan, makan siang, sekalian makan malam. Bukan main. Luar biasa mereka. Sense of belonging. You know? Yes aja udah. Rasa memiliki. Dan mereka tidak dibangunkan oleh suara azan, enggak dibangunkan oleh as-sholatu khairum minan naum. Dengan seperti itulah dedikasi mereka. Makanya jauh kita tertinggal. Sementara umat Islam, mohon maaf, kita introspeksi oknum Islam. Kurang apa sampaikan Nurul Huda? Mantap bener nih sonnya. Subuh dibangunin, tetap aja yang sholat orangnya itu aja. Yang buka pintu aki-aki, ngampar karpet aki-aki, yang azan aki-aki, imamnya aki-aki, makmumnya aki-aki. Tadi aja yang azan aki-aki. Masya Allah. Itulah kita. Kalahkan kita. Padahal kita sudah punya rujukan Al-Quran. Fal mughirati subha. Mereka menyerang di waktu pagi. Masya Allah. Mungkin ini kalau bahasa luasnya sarapan juga belum nih. Orang di waktu subuh udah pada menyerang, saking semangatnya membela agama, semangatnya gitu. Kapan kita punya dedikasi seperti itu? Tapi alhamdulillah di bagian Indonesia juga ada. Saya pernah diundang beberapa kali ke daerah Klaten, Solo. Di situ ada kampung Batu Ceper, Batur Ceper. Masya Allah, pagi itu nggak ada remaja yang nongkrong di sana, Ustaz Dedi. Nggak ada, semua sibuk dengan home industry. Itu sepeda-sepeda yang dibawa ke Jakarta di sana dibuatnya. Itu bangsa pelek, bangsa apa namanya, ya semua buat di sana. Masya Allah, luar biasa. Ada, alhamdulillah ada. Ya, ada. Itu dikatakan dengan fal mughirati subha. Tafsir lainnya, bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu kalau subuhnya kesiangan. Maka di saat subuh tadi kita terus
Siru fil ardi, bertebaran kalian di muka bumi. Oh Bu, ini mah ada istilah orang Betawi, kalau bangun kesiangan rizkinya dipatok. Betul nggak? Tuh, ayo subuh dong, bangun subuh, bangun. Kok nggak dicicipin? Ayo bismillah, biarin saya nanti cicipinnya habis isya. Saya mau nongkrong di sini habis isya. Ya, amin. Kali aja ada apalah kira-kira. Ayo. Yang kedua, fal mughirati subha, mereka masih sedang tidur lelap. Musuh-musuh Allah belum ada persiapan apa-apa. Kita mah sudah persiapan. Waduh. Musuh-musuh Allah, jangankan sikat gigi dia, jangankan mandi, bangun juga belum, dan diserang tuh. Gitu hebatnya taktik. Dulu pernah panglima perang di zaman masa Khalifah Umar bin Khattab, namanya Khalid bin Walid, pernah menghadapi tentara Romawi jumlahnya 100.000. Umar bin Khattab cuma punya 10.000 tentara. Itu Khalid bin Walid senyum-senyum aja, udah yakin menangnya. Dia bilang, di samping doa, di samping Allah mengutus malaikat, kan harus ada ikhtiar bagaimana strategis memenangkan perang. Masa malaikat ngitung, ngatur-ngatur segala strategis? Kan enggak, cuman menyampaikan doa aja. Wah, jadi formasinya begini, 10.000 tentara muslim dan 100.000 tentara mereka. Jadi hari ini barisan yang depan terlihat oleh musuh-musuh, besok barisan depan mundur ke belakang, jadi barisan kedua dari belakang ke depan, besoknya mundur ke belakang, barisan ketiga dari belakang ke depan. Kata tentara Romawi, kok banyak amat ini tentaranya, ganti-ganti lain-lain wajahnya, padahal cuma ganti formasi. Itulah taktiknya, kehebatan siapa tadi? Khalid bin Walid. Makanya taktik bagaimana musolah Nul Huda ini supaya makmur, walaupun pasukannya cuma berapa nih, 1, 2, 3, 15. Taktiknya bagaimana caranya? Ya Mas Bambang harus banyak duit, setiap ngaji kasih 1 WC sama duit 100.000. Penuh nggak nih musola? Penuh. Atau tiap malam minggu kita maulid aja, penuh. Kemarin berkah banget itu yang hadir maulid, alhamdulillah. Fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jama'a. Yang nyaut Allahnya aja kayak orang yang mau ngabisin. Allah. Aduh, mulutnya ada ketannya kayaknya. Fa'asarna, sehingga menerbangkan bihi dengannya naq'an, debu. Jadi saking kencangnya tadi langkah kuda sampai menerbangkan debu. Jadi fa'asarna bihi naq'a. Jadi fa'asarna, asar-asar itu asal kata meninggalkan. Makanya ada ayat asari sujud. Jadi ada asar sujud, meninggalkan tempat sujud, bekas sujud. Malah diartiin bekas sujud jidatnya harus hitam, bukan itu maksudnya. Jadi asar sujud itu bagaimana hari ini kita sujud berapa kali kepada Allah. Asari sujud, asari sujud, bukan jidatnya hitam karena pengen dipandang, pengen dilihat, dia tukang sujud. Fa'asanna, sehingga menerbangkan bihi dengannya, maksudnya kuda-kuda perangnya, naq'a, sebuah debu. Jadi gini kan, cek, 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 gitu ya.
debu kan jelas, apalagi di padang pasir. Ya kita bayangkan lah, kita bayangkan. Pernah nonton film Satria Bergitar? Saat Edi mangkut-mangkut pernah kayaknya. Ya, rebutan antara Ani dan Rita ya, bukan? Ani, cinta yang pertama. Kira-kira begitu. Coba terusin, Bapak. Iya. Nah, jadi sampai dia berdebu saking kencengnya itu langkah kuda saking kencengnya. Maksudnya tafsir bebasnya seperti itulah kita menggapai hidayah, menggapai pahala. Jangan dientar-entar. Kalau bisa seperti langkah kuda tadi yang siu, Masya Allah, terus gitu Ustaz Edi. Setelah selesai dipasang kusennya, apalagi Ustaz? Kira-kira iya, udah kacamata di sana udah pesen, alhamdulillah, ntar fotonya dikasih. Apalagi Ustaz? Apalagi? Bajaringannya udah cukup belum? Gitu kan? Iya. Kalau pembangunan pondok mana ada beresnya, kayaknya nggak beres. Santri nambah lagi, terus lagi, gitu ya. Jadi fa'asan nabihi naq'a, saking semangatnya pasukan kudanya Rasulullah sampai langkah kaki kuda tadi mengeluarkan apa tadi? Debu. Naq'a, debu. Lagi dipasang padang pasir kan. Makanya di sini yang disebut dengan budaya lokal, kearifan budaya lokal. Di Arab imamahnya beda dengan kita. Di sana makan sorban. Kenapa? Karena menghalangi apa tadi? Debu. Ini sama imamah juga namanya. Cuman budaya kita seperti ini. Makanya kata Wali Songo, ini disebut dengan khufiyah. Orang Cina yang ngejual nggak bisa nyebut khufiyah, kopeah. Itu asalnya bahasa Arab. Khufiyah itu orang yang takut. Khufiyah, dia ditutupi, simbol kesombongan manusia adalah kepala. Makanya ada istilah keras kepala, ditutup dengan imamah, dengan khufiyah namanya. Khufiyah. Orang Jakarta ngeganti dengan istilah peci. Dulu namanya kopeah. Betul nggak? Enggak. Zamannya kakeknya Mas Bambang dulu kalau ke pasar beli kopeah, mana ada beli pici? Kagak ada pici. Iya, peci. Iya, makanya coba kita kembalikan ke zaman dulu lah. Zaman sekarang nih, dulu kalau kita riungan selamatan kan pulang bawa berkat. Asal kata dari berkah, karena makanannya udah didoain berkah. Dulu tempatnya itu dari apa tuh? Dari anyaman daun kelapa gitu ya. Dari apa tuh? Iya. Nah, diganti sama orang Jakarta dari plastik jadi besek. Emang orang Jakarta payah tuh. Alta. Jadi besek karena diganti dengan plastik jadi besek. Apa coba maknanya besek? Nggak ada. Dulu makan dari daun pisang. Mantap tuh. Zaman saya kecil waktu Abah kalau maulid itu pulangnya dipikul berkatnya, pikul. Sambil nyanyi di jalan kan berkat jingjing. Maksudnya berkatnya di jingjing begini maksudnya. Berkat jingjing. Dulu ya. Fa'atan nabihi naqa, ini bagian daripada pelajaran yang berharga Islam yang kita anut sekarang melalui perjuangan Bapak, melalui jerih payah. Maka kita syukuri nikmat. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Biar kata uangnya berlipat, rumahnya tingkat, mobil mengkilat, istri cantik memikat jumlahnya, tapi dia hidupnya tidak bermanfaat di akhirat, tidak mendapat syafaat karena tidak beriman kepada
Dan yakini itu, yakini. Fawasatna bihi jama'a. Lalu mereka menyerang ke tengah-tengah bihi dengannya, maksudnya dengan kudanya. Jam'ah, ke tengah-tengah kumpulan musuh, Masya Allah. Robos. Tanpa ada yang bisa menyentuh, menghalangi, dipecut dia kudanya, menerobos ke tengah-tengah kemah musuh Allah. Wah, saya teringat nih, ini anak-anak remajanya kemana ya yang ngaji? Orang udah wayah asar mulu nih ya. Pas kalau ada anak-anak remaja biar dicatat sejarah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau punya panglima perang namanya Tariq bin Ziyad, bukan main. Kemudian oleh Ali diperintahkan untuk dakwah ke daratan Eropa. Tariq bin Ziyad bikin kapal menyeberangi lautan Gibraltar namanya. Gibraltar itu lautan antara laut Asia dengan Eropa, dilewati. Singgahlah di pinggir laut, sudah di daratan Eropa. Kapalnya dibakar oleh Tariq bin Ziyad. Itu sahabat-sahabat yang lain pasukannya pada ngomong, "Wahai komandan, kenapa kapalnya dibakar?" Apa kata Tariq bin Ziyad? "Sengaja saya bakar. Sekarang anda sekalian, apa tujuannya kemari? Di belakang ada lautan, anda pulang nyebrang laut, tenggelam, mati. Di depan ada musuh Allah, kalau anda tidak berani, mati." Tuh, akhirnya takbir, Allahu Akbar. Wah, itu takbir mah buat perang. Takbir mah bukan buat demo naikin gaji buruh, takbir. Makan kali, sholat zuhur kagak, asar kagak. Di depan gedung DPR, dua kubu. Ini kelompok ini, kelompok ini. Dua-duanya muslim, dua-duanya takbir. Waduh, sini takbir. Wah, yang sini takbir, Allahu Akbar. Yang bingung polisi. Akhirnya kata polisi, "Sami Allahu liman hamidah." Jadinya tuh, iya. Berangkat tuh Tariq bin Ziyad, alhamdulillah, membuat sebuah kota peradaban Islam di Eropa, diberi nama kota Andalusia. Bikin masjid yang indah, gagah perkasa, namanya Masjid Cordova. Hebat. Hampir 800 tahun Islam menguasai Eropa. Bahkan universitas-universitas Islam di Andalusia digemari oleh seluruh umat manusia, bukan hanya orang Islam. Dari Eropa, Amerika berdatangan untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam. Sampai-sampai para dosennya, para gurunya, ada komplek perumahan disebut dengan komplek Madaris. Universitas-universitas gedungnya disebut dengan At-Talibat. Jadi Madaris, kemudian komplek anak-anak mahasiswanya At-Talibat disebut dengan Baroklana, Allah memberkahi. Wah, hebat. 800 tahun kemudian Islam lemah karena bangga dengan kekuasaan, lupa dengan penjagaannya, lupa dengan musuh-musuh Allah. Ternyata tidak tidur, diserang tuh Andalusia dari segala penjuru. Dari Perancis, panglima perangnya namanya Barbarossa. Dari Amerika namanya Lionheart. Dari daratan Belanda namanya Ratu Isabella. Habis. Bahkan kota Andalusia diganti nama dengan Spania, maksudnya Spanyol. Tadi kota Al-Madaris untuk para dosen diganti dengan Real Madrid. Para mahasiswa yang disebut dengan komplek Baroklana diganti dengan Barcelona.
Boh, ditonton klub besar Barcelona dengan Real Madrid oleh Ustadz Edi karena Barcelona melahirkan pemain dunia namanya Lionel Messi. Nomor berapa punggungnya Lionel Messi? Lu tahu aja lu, kakek-kakek lu. Tadi Muhammad Tariq bin Ziyad, tahu nggak lo? Tariq bin Ziyad kagak tahu. Giliran Lionel Messi 10. Kalau Ronaldo berapa? Waduh 7 dia, tahu juga dia. Iya. Kalau Arhan berapa Arhan? Lupa dia. Aduh, ya itu sejarah. Cordoba itu diganti dengan gereja katedral. Nih harus tahu nih generasi, harus tahu. Fawasat nabihi jamaah, mereka menyerang ke tengah-tengah musuh. Innal insana li rabbihi lakanud. Karena udah bunyi net, maka kita nanti akan bahas dari ayat inna, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur Allah berikan kesehatan, amin. Saya kasih ada waktu untuk pertanyaan, silakan. Ayo. Nah, jadi tidak boleh kata Allah, hambaku manusia menyerupai diriku. Artinya mengagungkan ciptaan daripada ciptaan Allah, dia bersumpahnya nggak boleh. Jadi tujuannya supaya Allah itu segalanya. Jadi bersumpahnya hanya karena Allah kita. Kalau Allah bersumpah karena ciptaannya. Makanya kata Allah banyak dalam Al-Qur'an, was-sama'i wat-thariq, demi langit at-thariq yang pecah, yang mengeluarkan cahaya. Gitu ya. Terus apa lagi sumpahnya? Wad-duha, demi waktu duha. Banyak Allah bersumpah. Kalau manusia bersumpahnya karena Allah. Jadi tujuannya tadi supaya Allah maha segalanya. Maha segalanya. Kalau manusia bersumpah atas ciptaannya Allah, nanti ada orang yang punya pikiran, oh itu karena ciptaannya ya, dia bersumpah karena itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya almarhum Meggy Z agak keliru juga tuh nyanyinya. Demi langit dan bumi. Waduh, boleh tuh Meggy Z almarhum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.